Surah Al-Baqarah, ayat 150. Dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid Al-Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajah-wajah kamu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Dan agar kusempurnakan nikmatku atas kamu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Awal ayat ini sama redaksinya dengan ayat yang lalu, dengan tambahan, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajah-wajah kamu ke arahnya. Dengan demikian, ayat ini mencakup sudah semua tempat dan keadaan. Dari mana saja engkau keluar wahai Muhammad, dari Madinah menuju Mekah, atau ke Taif, atau Hunain, atau kemana saja, maka arahkan wajahmu ke sana. Bukan hanya engkau, umatmu pun demikian. Di mana saja mereka berada, di Mekah, atau di Jakarta, atau di mana saja, mereka semua ketika sholat harus mengarah ke Ka'bah. Di sini terlihat sekali lagi bahwa, walaupun pengalihan kiblat ke Ka'bah bermula dari keinginan hati Nabi Muhammad SAW dan atas pertimbangan beliau, namun ia berakhir dengan perintah mengarah itu kepada semua umat Islam. Kedudukan dan cinta Allah kepada nabinya ditunjukkannya di sini, dan dalam saat yang sama, rahmat dan petunjuknya kepada umat Islam tercermin pula pada ayat-ayat ini. Itu pula sebabnya, sehingga silih berganti redaksi yang berbentuk tunggal yang tertuju kepada Nabi Muhammad SAW, dengan redaksi yang berbentuk jamak untuk seluruh umatnya. Perhatikan ayat 144, 149, dan 150. Demikian perintah pengalihan kiblat tertuju kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, kapan dan dimanapun mereka berada. Redaksi yang ditujukan kepada Nabi SAW menggunakan kata keluar, dan yang ditujukan untuk umum, menggunakan kata berada. Ini juga dapat merupakan isyarat bahwa, Nabi SAW, demikian juga orang-orang yang tekun beribadah, keluar dari rumahnya melakukan sholat ke masjid, walaupun sholat itu tidak wajib dilaksanakan di masjid. Sedang untuk masyarakat umum kaum muslimin, mereka ditoleransi untuk sholat di rumah atau sholat di tempat masing-masing. Demikian kesan yang ditarik oleh sementara ulama. Ketetapan untuk mengarah ke Ka'bah, kapan dan dimanapun, adalah agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, yakni agar tidak ada peluang bagi lawan-lawanmu untuk mengkritik, mengecam, atau mengejek kamu. Agar mereka tidak berkata jika kamu tidak mengarah ke Ka'bah, mengapa ia tidak mengarah ke Ka'bah, padahal Tuhan telah memerintahkannya. Atau agar orang tidak mempertanyakan mengapa kamu tidak mengarah ke Ka'bah, padahal itu lebih tepat. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, yakni orang-orang Yahudi yang keras kepala, dan menyembunyikan kebenaran, serta orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah, walau mengaku mengikuti tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka semua dikecualikan, karena apapun yang kamu kerjakan, dan apapun keterangan yang kamu jelaskan kepada mereka, wahai kaum muslimin, walau betapapun kuat, dan banyaknya dalil-dalil, pasti mereka akan tetap mengecam dan mencemoohkan kamu. Maka, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Aku akan melindungi kalian dan mematahkan segala makar mereka. Ketetapan itu juga dimaksudkan agar, kusempurnakan nikmatku atasmu. Nikmat Allah akan lebih banyak tercurah bila kaum muslimin mengarah ke arah yang ditetapkan Allah, dalam arti, mereka bersatu padu menuju tujuan yang sama yang dilambangkan oleh kesatuan kiblat, di mana dan kapanpun, dan supaya kamu mendapat petunjuk yang lebih banyak lagi dari petunjuk yang selama ini kamu telah peroleh, serta yang mencakup segala hal yang kamu butuhkan. Demikian ayat-ayat ini mengakhiri uraian tentang pengalihan kiblat dari Masjid Al-Aqsa, di Palestina, ke Ka'bah di Masjid Al-Haram, Mekah. Ayat-ayat yang membicarakannya secara langsung cukup panjang dan banyak. Ini antara lain, karena pengalihan kiblat dinilai sebagai persoalan pertama yang dibatalkan hukumnya oleh Al-Quran. Pembatalan sesuatu yang sebelumnya telah direstui itu, boleh jadi meresahkan umat Islam, apalagi ia berkaitan dengan ibadah sholat yang merupakan tiang agama. Di sisi lain, pembatalan ini juga menimbulkan keberatan dan kritik orang Yahudi dan kaum musyrikin. Faktor-faktor itulah yang mengundang Al-Quran berbicara panjang lebar, antara lain menjelaskan, mengingatkan, mengancam, dan menjanjikan, mengajukan dalil dan menampik keberatan. Ayat-ayat berikut, walau masih termasuk dalam kelompok ayat-ayat tentang pengalihan kiblat, tetapi ia bersifat nasihat umum, yang berhubungan dengan banyak persoalan, termasuk persoalan pengalihan kiblat dan dampak-dampaknya dalam benak umat Islam.